Hans, kita tidak perlu lagi melanjutkan hubungan kita. Setelah lulus aku ragu jika kau punya masa depan yang cerah. Selamat tinggal. Hans tercekat dan merinding. Seakan-akan dadanya mau runtuh mendengarnya. Hans jelas tidak bisa menerima kalimat perpisahan tersebut hanya dengan alasan masa depannya yang tidak cerah. Hans menatap Alyona dengan bingung lalu berkata lembut, "Kita sudah 4 tahun menjalani hubungan selama kita kuliah di sini. Bagaimana mungkin kau ingin pisah begitu saja?" Alyona mengerutkan bibirnya lalu menjawab sadis, "Selama 4 tahun aku hanya memanfaatkan kecerdasanmu, Hans. Apa kau tidak sadar bahwa aku seperti parasit? Aku memang tidak butuh uangmu karena kau miskin. Kau tidak bisa diandalkan dalam persoalan finansial. Bagaimana mungkin aku akan bahagia dalam berumah tangga dengan pria pekerja kafe sepertimu?" Hans menengok ke belakang. Sebentar lagi acara wisuda akan segera dilaksanakan. Topi toga di atas kepalanya rasanya mau jatuh berdebam. Suara riuh ratusan orang di dalam gedung terdengar sampai luar. Namun, hati Hans terasa sepi. Ekspresi wajah Hans seketika berubah masam. Dia masih butuh kejelasan. "Alyona, bukankah kau berjanji akan setia dengan hubungan kita hingga pernikahan?" Alyona menyeringai jengkel dan berkata hina, "Kau hidup sebatang kara. Asal-usul tidak jelas. Kau juga tidak punya nama belakang, Hans. Bagaimana bisa kau akan menjadi suamiku kelak?" Wanita cantik berambut hitam panjang ini merupakan anak dari seorang bos minyak Rusia. Lukgas, perusahaan migas ini cukup berpengaruh di Rusia. Ayahnya, Mikhailovich Lukinov, merupakan orang terpandang di Rusia. Jika Alyona Lukinov benar-benar menjadi istri dari seorang pria yang tidak jelas identitasnya, keluarga Lukinov akan dapat malu saja. Standar bagi seorang Alyona adalah pria itu minimal anak seorang manajer di perusahaan migas. Dan itu paling minimal. Di Rusia, bagi sebagian mereka, standar kesuksesan adalah orang tersebut merupakan sosok yang punya peran dalam hal energi. Secara Rusia merupakan negara penyuplai energi yang paling diperhitungkan di dunia. Namun Lukgas masih kalah kelas dari Vadeika Energy. Sejauh ini Vadeika Energy tidak hanya menguasai Rusia, namun merupakan perusahaan energi yang telah merajani dunia. Alyona tersenyum remeh lalu berkata, "Aku tidak meragukan wawasanmu tentang chemical engineering dan kemampuan hackingmu, tapi aku ragu jika ayahku mau menerima kau masuk menjadi bagian keluarga Lukinov." Alyona sengaja menahan Hans untuk tidak segera masuk ke dalam gedung, karena dia tidak hanya ingin mengutarakan kata hatinya semata, namun dia juga ingin memberikan kejutan. Tidak lama berselang seorang pria berkemeja merah terang mendekat dan berkata menusuk, "Apa dia pria miskin bernama Hans? Orang yang tidak bakal diterima oleh keluarga Lukinov lantaran status yang tidak jelas?" Alyona tersenyum puas sambil menggamit telapak tangan Mark. Dia menempelkan tubuhnya ke lengan Mark. Melihat itu, dada Hans semakin sesak. Hari ini adalah hari bahagianya. Namun semua rusak oleh ucapan dan pemandangan ini. Mark menatap jijik dan mencibir sarkas. Miskin yang selalu bergantung dari beasiswa. Seharusnya pihak kampus menendangmu jauh-jauh. Masih banyak orang cerdas tapi punya identitas dan terhormat. Tidak seperti sampah layaknya kau. Alyona memutar matanya dengan malas lalu berkata, "Kenalkan, dia Mark, kekasihku. Ayahnya manajer di Oilsprom. Kau pasti tahu Oilsprom merupakan salah satu perusahaan milik Vadeika Energy." Alyona berkata dengan nada yang sangat tinggi. Hubungan prematur di antara Alyona dan Mark terjalin karena sebuah alasan. Alyona ingin agar Mark punya peran dalam upaya membantu Lukgas melobi pihak Vadeika Energy nanti, karena Lukgas sedang krisis. Mark mendengus sinis dan berkata, "Jelas dia tahu, sayang. Dia kan ngakunya dari Rusia. Tapi aneh, sampai sekarang dia bahkan tidak tahu ayah dan ibunya siapa." Saat ini jantung Hans seperti diremas-remas rasanya. Dia mengerutkan kening lalu berkata, "Kau tegas sekali, Alyona. Aku tidak menyangka kau seburuk ini." Alyona dan Mark terpingkal-pingkal. Mark sampai memegangi perutnya karena saking gelinya. Bagi mereka, Hans sangat lucu. Lucu dari banyak hal. Di mana lagi ada pria yang diputusi kekasihnya di hari wisuda? Biasanya di saat seperti sekarang, para wisudawan akan riang gembira, tertawa, berfoto-foto bersama keluarga dan teman dekat. Namun, baru kali ini di hari spesial, ada seorang pria miskin malah dihina dan ditertawakan. Mark mencibir, "Dasar pria menyedihkan."
Kau pikir dengan kecerdasan dan prestasimu bisa mengangkat martabatmu yang rendah itu, ha? Kau lebih buruk dari gembel. Gembel saja jelas ayah dan ibunya siapa. Semburnya. Lalu, Mark tertawa lepas. Alyona mengawasi Hans dengan lirikan dari samping yang menohok. Matanya berubah jahat. Dia berkata, "Aku tidak sekejam itu. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak padamu, karena selama 4 tahun belakangan kau sangat membantu. Kau adalah orang yang sangat diandalkan. Banyak nilai-nilaiku jadi bagus lantaran pria pintar tapi bodoh seperti kau. Bodoh karena mau diperalat." Haha, selama masa tersebut, Hans merasa tidak diperalat. Baginya, kesan yang diberikan oleh Alyona tampak biasa. Lagi pula dia tidak merasa dijadikan seperti budak yang diperalat. Hans murni membantu tugas-tugas karena Hans memang cinta. Apapun yang telah Hans berikan, baik waktu, pikiran, dan tenaga buat Alyona, semua murni karena ketulusan dari Hans. Namun hati Hans hancur. Di luar dugaan, cintanya dikhianati. Sungguh menyedihkan. Mark memandang Hans dengan sorotan mata yang tajam dan berkomentar pedas. "Jika kau menjadi suami dari seorang wanita tukang sampah, kau tetap tidak akan layak. Prestasimu palsu. Kau bahkan lebih tidak jelas asal-usulnya daripada anjing kampung." Belum sempat Hans membalas, Alyona langsung memotong. "Setidaknya kau cukup bangga bisa menjadi pacarku. Jika orang waras berpikir kritis tentang hubungan kita, rasanya mereka ingin melompat dari puncak gunung tertinggi di dunia, lalu mati saja. Kau terlalu percaya diri untuk bisa dekat denganku. Kekasihku adalah anak dari bos minyak Lukgas Rusia. Kau bahkan tidak pernah membeli bensin di pom karena tidak punya kendaraan kecuali sepeda butut. Aku harap sepedamu kau pasang mesin parut kelapa biar bisa balapan dengan gerobak tukang pencari barang bekas." Mark mendengus sambil tertawa. Alyona tergelak sampai basah kedua bola matanya. Ayo kita pergi dari sini. Orang tuaku sudah menunggu dari tadi di sana." "Sayangku Mark, apa kau punya orang tua?" Lalu, dia bersama kekasih barunya pun meninggalkan Hans yang sedang terpaku, hening, membisu di hari bahagia. Hans tak kuasa menerima kenyataan pahit ini. Wajahnya seperti ingin jatuh. Tapi dia terus menguatkan diri. Hans bukan bocah yang hobi mengeluh. Setelah acara wisuda, saat semua orang berbahagia di tengah orang-orang tercinta, sahabat satu-satunya Hans yang juga sedang wisuda mendekat dan berkata, "Tuan Muda Hans, ada panggilan mendadak dari Tuan Besar Dimitri Fadeyka. Kantor pusat Fadeyka Energy sedang tidak aman karena ulah hacker. Kita harus segera berangkat ke Rusia.